Ya, kita ke informasi yang pertama. Otoritas anti korupsi Bangladesh menyita sekitar 10 kilogram emas dari loker bank milik mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina senilai 1,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara 21 miliar rupiah. Pengumuman disampaikan pejabat setempat pada Rabu 26 November 2025. Pejabat dari Badan Intelijen Pusat CIC di bawah Badan Pendapatan Nasional Bangladesh menyebut emas itu ditemukan setelah mereka menggerebek loker-loker yang disita sejak September lalu dan dilakukan berdasarkan perintah pengadilan. Seorang pejabat senior yang identitasnya dirahasiakan mengatakan mereka menemukan sekitar 9,7 kg emas milik mantan Perdana Menteri berupa koin emas, batangan, dan perhiasan. Penyidik menyebut Hasina tidak menyetorkan sebagian hadiah yang diterimanya saat menjabat ke kas negara atau tosyakana, padahal kewajiban tersebut diatur dalam hukum. Di saat yang sama, Badan Pendapatan Nasional turut menyelidiki dugaan penggelapan pajak, termasuk memeriksa apakah Hasina melaporkan emas tersebut dalam laporan pajaknya. Bangladesh tengah dilanda gejolak politik sejak berakhirnya pemerintahan Hasina di tengah kerusuhan yang mengganggu kampanye jelang pemilu Februari 2026. Awal bulan ini, Pengadilan Kejahatan Internasional menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina atas tindakan keras terhadap pemberontakan yang dipimpin mahasiswa. PBB melaporkan hingga 1.400 orang tewas dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Penyelidikan terhadap Hasina terus berkembang, membayangi masa depan politik Bangladesh menjelang pemilu mendatang. Kita ke informasi berikutnya. Petaka banjir menghantam dua negara tetangga Indonesia sejak awal pekan ini dengan jumlah korban tewas mencapai puluhan orang. Thailand dan Malaysia mengalami banjir parah yang melumpuhkan aktivitas warga dan wisatawan. Di Thailand, banjir meluas dan menelan korban jiwa hingga 33 orang, mendorong pemerintah menetapkan keadaan darurat di Provinsi Songkhla sejak Selasa. Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat mengatakan korban tewas tersebar di 7 provinsi. Penyebabnya mulai dari banjir bandang, sengatan listrik hingga tenggelam. Ketinggian air diperkirakan mulai surut di wilayah selatan. Banjir terjadi sejak pekan lalu, namun hujan deras akhir pekan membuat genangan menyebar semakin luas. Warga dan wisatawan terlantar di rumah dan hotel, sementara tim penyelamat menggunakan perahu, jet ski, dan truk militer untuk evakuasi. Militer turut mengerahkan kapal induk dan helikopter untuk mengangkut pasien ke rumah sakit. Lebih dari 10.000 warga telah dievakuasi di Songkhla dengan kampus universitas diubah menjadi tempat penampungan. Pemerintah sempat juga mendirikan pusat makanan yang mampu mendistribusikan hingga 20.000 kotak per hari. Para ahli menyebut perubahan iklim memperparah curah hujan ekstrim yang biasanya turun pada Juni hingga September. Situasi serupa terjadi di Malaysia, di mana hujan lebat selama berhari-hari menggenangi 8 negara bagian. Lebih dari 27.000 warga dievakuasi ke puluhan tempat penampungan. Kelantan menjadi wilayah terparah dan menyebabkan 1 korban jiwa. Kita ke informasi berikutnya. Pembangunan jembatan kaca Sukamahi yang dibangun di atas bendungan Sukamahi, Gadok, Kabupaten Bogor terus dikebut. Jembatan kaca Sukamahi merupakan bagian dari pengembangan ekowisata di Bendungan Sukamahi. Inilah penampakan progres pembangunan jembatan kaca Sukamahi. Saat ini pembangunan telah mencapai 81,3% dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026. Jembatan ini akan membentang sepanjang 275 meter dengan lebar berkisar antara 6 hingga 12 meter di atas permukaan air Bendungan Sukamahi. Jembatan ini merupakan jembatan kaca kedua di Indonesia yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya ada jembatan kaca Seruni di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur yang memiliki panjang 120 meter. Site Manager Operation Proyek Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi, Ridwan Budi Santoso, menyebut proyek ini menggunakan kabel baja tipe Independent Wire Rope Core atau IWRC. Proyek jembatan kaca ini memiliki nilai kontrak 185 miliar rupiah. Jembatan ini akan menawarkan pengalaman unik dengan latar belakang Gunung Salak dan Gunung Pangrango.
Kita ke informasi berikutnya, ketegangan politik di Guinea Bissau memuncak menjadi perebutan kekuasaan terbuka setelah militer mengumumkan mengambil kendali penuh atas negara tersebut. Langkah dramatis ini mencangkup penangkapan presiden, penutupan perbatasan, penghentian proses pemilu, dan penerapan jam malam. Suara tembakan barat terdengar di sekitar Istana Kepresidenan pada Rabu 26 November. Saksi AFP melaporkan pria-pria berseragam militer menguasai jalan utama menuju kompleks pemerintahan. Siang harinya Jenderal Denis Chanha mengumumkan bahwa seluruh matra angkatan bersenjata mengambil alih pemerintahan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Militer menahan Presiden Umaro Sissoco Embalo yang diperkirakan memenangkan pemilu pekan lalu. Sumber militer menyebut Embalo ditahan di markas staf umum dan diperlakukan dengan baik. Ia ditahan bersama Kepala Staf dan Menteri Dalam Negeri. Tokoh oposisi Domingos Simões Pereira yang dilarang maju dalam Pilpres juga ditangkap oleh pasukan bersenjata. Sebelumnya baik Embalo maupun Pereira sama-sama mengklaim kemenangan, sementara hasil resmi direncanakan rilis pada Kamis. Guinea Bissau memang memiliki rekam jejak kudeta panjang dengan 4 kudeta berhasil sejak kemerdekaan. Seluruh proses elektoral dihentikan, seluruh siaran media ditangguhkan, perbatasan darat, udara, dan laut ditutup, serta jam malam wajib diberlakukan. Menjelang malam, ibu kota Bissau tampak sepi dan militer terlihat menguasai jalur-jalur utama. Guinea Bissau dikenal sebagai titik transit perdagangan narkoba antar benua, sebuah jaringan yang diperkuat oleh instabilitas politik.